Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Bersama Novita di sini sebagai host. Nah, Sobat Kepo, di episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang pendidik yang berdedikasi dan juga seorang konten kreator yang sudah pernah viral dan juga sangat menginspirasi. Nah, belakangan ini namanya nih lagi mengudara nih, harum lagi di seluruh internasional mungkin ya, sudah harum namanya. Tapi nggak hanya viral-viral yang negatif, tapi yang positif loh teman-teman. Kita akan bertanya, kita akan kepo-kepo lebih dalam, kenapa sih beliau bisa viral dan sebenarnya kok bisa sih seorang guru bisa juga jadi konten kreator yang viral. Nah, untuk para orang tua, wali murid dan juga siapa aja yang lagi nonton yang peduli dengan dunia pendidikan, jangan kemana-mana. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun karakter anak sekolah di era digital. Sudah hadir bersama kita, please welcome Ibu Ika Darmayanti SPD atau Yumurdi. Selamat datang. Terima kasih. Bu Ika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, meskipun sedikit flu tapi oke lah untuk kepoin yuk. Lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sibuk nggak sibuk Mbak. Kalau sibuknya biasa MC terus ngedit-ngedit yang harus diedit, kemudian ngajar seperti biasa. Ini agak flu efek dari kemarin habis MC puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Temanggung yang ke-191. Aduh, tepuk tangan dong buat Bu Ika yang sudah membantu mensukseskan peringatan Hari Jadi Kabupaten terima Temanggung. Kasih. Bu Ika, ya, sebagai seorang guru nih, bisa diceritakan sedikit nggak tentang pengalaman dan perjalanan Ibu sebagai seorang pendidik nih, dan sampai akhirnya sekarang bisa mengajar di SMK 17 Parakan. Oke, terima kasih kesempatannya Mbak. Jadi sebenarnya saya itu tidak langsung mengajar di SMK 17 Parakan. Waktu itu sekitar tahun 2008 saya sempat mengajar di SD Negeri 1 Bulu, Wiyata Bakti Mbak. Lama ya nih? Iya lama, sekitar 2 tahun. Setelah itu saya menikah, rezeki mungkin ya Mbak, saya pindah ke SMK 17 Parakan yang waktu itu namanya peralihan dari YP ke 17 Parakan, dan sekarang masih notisnya di masyarakat itu YP Parakan, padahal ini sekedar info ya, sudah tidak ada YP-nya. Nah, itu SMK 17 Parakan. Nah, sekarang udah ganti ya teman-teman, gitu. SMK 17 Parakan. Betul. Nah, tadi sudah diceritakan nih sedikit tentang tenaga pendidik atau guru ya. Kalau tentang konten kreator, kalau dari konten kreator sebenarnya untuk entertain seperti ini saya sudah dari SMA gitu. Udah lama ya. Dari SMA itu saya mungkin ini ada apa nih Sobat Kepo ya? Iya, Sobat Kepo yang pernah dengar OVA Radio itu tahun berapa guys? tahun lalu itu. Iya, tahun berapa ya waktu itu awal itu mungkin sekitar saya SMA 2004-an. Nah, jadi saya siaran di situ, kemudian setelah itu saya kuliah ke guru dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih nempel yang namanya call name, call station, call program kayak gitu sudah apal gitu. Nah, waktu itu setelah saya menikah dan meneruskan kehidupan di tahun 2019 di masa jabat Bupati Pak Hadik waktu itu ada salah satu lomba ya masih dalam rangka hari jadi kayak gitu, rangkaian kegiatan lomba Boso Temanggungan. Iya betul. Nah dari situ saya ikut, mulailah dikenal gitu. Oh ini, tapi waktu itu nama saya masih Ika, belum impersonate dari seorang Yumurdi. Nah nanti saya kulik nih, Yumurdi itu sebenarnya siapa? Kenapa sih namanya Murdi? Kayak gitu. Iya. 2019 saya ikut lomba, mulai dikenal, dan setelahnya di 2022 waktu itu COVID. Iya, dan setelah COVID itu ada berita perceraiannya Lesti dan Bilar. Nah, saya juga memparodikan waktu itu, memparodikan ya Lesti. Nah, itu ngebum banget, tapi masih skala kabupaten.
Berarti sebelum video yang kemarin viral ini, Bu Ika juga sudah pernah viral nih ya? Iya, tapi berjenjang itu Mbak. Dari kabupaten dulu ya? Iya, dari kabupaten dulu. Jadi ya setelah itu karena banyak yang notice, saya coba-coba untuk membuat kembali video-video yang mungkin bisa sedikit mengobati dan menghibur dengan gaya khas saya, Boso Temanggungan. Tentunya jadi di notice masyarakat luar yang tadinya nggak tahu Temanggung itu mana sih ya? Bisa jadi ya. Dan sekarang dengan logat yang seperti ini tuh jadi tahu, oh Temanggung. Gitu lebih banyak mengobati rasa rindu untuk para perantau. Betul. Gitu. Bu Ika, kemarin ini kan ramai nih dibicarakan di sosial media terkait video ibu nih yang lagi viral. Boleh diceritakan nggak kronologinya dari mulai pengambilan videonya sampai kok bisa jadi viral? Oke, iya. Jadi Mbak Novita. Oh, Novita, iya, boleh. Sebenarnya itu adalah program dari kesiswaan kami. Kesiswaan itu selalu ada program untuk razia. Kebanyakan nih sorotannya kepada anak cowok, baik dari rambut gondrong, rokok dan lain sebagainya. Nah, karena suatu ketika banyak masukan mulai dari itu sekarang anak-anak cewek itu bajunya kan crop top ya Mbak. Nah, crop top itu ketok udele itu loh. Nah, pakai jilbab bajunya pendek-pendek. Nah, itu sama mungkin roknya yang agak dibuat nanggung, ya ngepresnya kayak gitu-gitu. Sama mungkin make up yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Nah, karena waktu itu yang razia cowok kayaknya udah cukup nih. Yuk kita buat kejutan ya. Gebrakan anak yang cewek. Baik, nah pagi itu sudah ada koordinasi dari kesiswaan karena jumlah siswa kita itu banyak ya Mbak, 1.000 lebih. Otomatis butuh tenaga lain. Nah, kebetulan kami yang membidangi humas juga diminta untuk ikut membantu. Karena mungkin saya yang bukan guru BK tidak mempunyai ilmu untuk pendekatan preventif yang aduh, kamu kok make up kan tebel banget. Kayak itu nggak bisa, saya nggak bisa seperti itu. Dan anak-anak sudah paham ketika saya ada kamera di belakang masuk konten nih mesti gitu. Nah, karena saya di situ posisinya memang dibutuhkan, ya sudah kotak sawut aja, itu spontan gitu. Efek dari video itu sebenarnya hari pertama saya belum tahu itu kalau viral. Hari kedua baru ada guru anak saya itu kasih tahu, Bu, masuk di akun publik nih. Mulailah semua pada WA, kemudian notifikasi bunyi terus. Wah, HP aman, HP aman sih, nggak jeblok, cuman ya hati saya yang dakdikduk karena fokus utama begitu ini viral dan ternyata sudah ke nasional, misal gitu ya, bisa dikatakan gitu. Fokus saya langsung ke mental anak gitu. Jadi saya langsung hubungi anaknya karena di hari pertama aman, hari kedua saya mulai merasakan ada gejolak, malamnya saya langsung menghubungi wali kelasnya untuk saya bisa koordinasi dengan si anak. Anak saya tanya, dia baru makan di luar, Dok, piye mentalmu aman? Ngekek Mbak, itu aman Bu, aman. Oke, alhamdulillah, itu rezeki saya. Gimana kamu media sosialnya kedetek nggak? Saya kan takutnya itu di tag kemudian dia bisa bully atau seperti kayak apa gitu. yang lain. Saya itu nggak punya TikTok Bu, IG aja saya vakum. Oh ya udah, oke aman. Saya pikir dia nggak akan begitu mengulik lah. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian saya masih menganggap ini aman. Keluarga ada yang nge-DM saya, keluarga dari si anak tersebut, bahwa malah berterima kasih dengan adanya seperti itu. Nah, berlalunya di situ ternyata ada beberapa endorse yang masuk yang menginginkan saya dengan anaknya, dan produknya itu nasional Mbak gitu. Sebenarnya Bu, isi dari pesan dari video yang kemarin dibuat itu apa sih? Sebenarnya ya kita pada porsinya aja ya, karena saya tidak memungkiri bahwa anak atau Gen Z sekarang mereka itu bebas berekspresi. Dengan mereka melihat YouTube tutorial make up, mereka pasti dong kemana nih wadah yang bisa saya bisa aplikasikan. Nah gitu, bisa saya show up di mana. Nah, mungkin salah satunya di sekolah. Untuk hal seperti itu saya jujur saja susah ketika harus, kamu nggak boleh make up, kamu harus gini-gini, nggak bisa anak sekarang kayak gitu ya. Kita pelan-pelan. Alhamdulillahnya kemarin itu kan saya kemas dengan komedi ya, jadi anak nggak begitu kena banget gitu. Ya pelan-pelan aja kita mengedukasi ke masyarakat, terutama untuk anak-anak bahwa semua ada tempatnya kok. Gitu. Lalu menurut Bu Ika gimana sih arti dari pendidikan karakter untuk anak sekolah? Pendidikan karakter. Kalau karakter yang mungkin kita tahu ya lebih ke sopan santun, salam dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri menanamkan karakter itu ke anak, saya
tekankan 3 hal, Mbak. Apa Jadi itu? yang pertama itu saya selalu menanyakan kabar. Yang kedua terima kasih, kemudian maaf, dan saya memberikan semacam penghargaan, meskipun penghargaannya bukan uang, piala ataupun piagam, itu enggak. Saya masuk kelas lah, katakanlah seperti itu. Saya mesti menanyakan, oh lo, maaf ini pakai bahasa Jawa. Kita bilingual ya. Wala merengut kok ngono wae. Gitu anak itu mesti langsung kayak merasa diperhatikan Iya. gitu. Terlebih kalau kita memanggil dengan nama gitu. Meskipun sebenarnya saya nggak hafal namanya ya. Toko ya kan biasa Iya, ada name tag ya itu kan ada namanya. Misalnya namanya Dewi gitu. Iya. Ya kita panggilnya jangan Dewi, gimana kabarnya? Enggak. Wi, kayak apa? Nah itu Manggil banget ini. itu dia sudah merasa ada kedekatan Iya. gitu. Terus satu lagi, ketika saya meminta tolong dengan anak, itu saya nggak pernah dengan bahasa suruh, misalnya kayak gorono atau itu dibawa ke sana enggak. Mas minta tolong. Itu ada memang kayak saya agak manja kalau anak sama anak cowok ya. Jadi mereka mungkin merasa diakui lah seperti itu. Kemudian maaf juga kalau saya memang salah. Karena saya itu posisinya di tim manajemen, jadi kadang kalau masuk kelas ada telatnya, ada apa gitu, saya mesti minta maaf juga. Maaf ya Bu, kok kayak masuk, nggak apa-apa. Aman boy, namanya anak sekolah kosong ya, seneng wae toh Mbak. Nah, maaf ya, maaf gitu. Saya mesti merengeknya kayak gitu. Terus ya kasih apa semacam tadi penghargaan, ya bukan ke reward dalam bentuk uang, piagam atau piala, enggak. Sebenarnya saya kasih ucapan, kamu kemarin FYP ya, kayak gitu anak sudah senang. Notice gitu ya, anaknya ya. Kayak gitu. Lalu nih, menurut Bu Ika, nilai karakter yang paling penting untuk anak zaman sekarang nih apa? Sopan sih. Sopan ya? Iya, dia kalau punya karakter yang sopan gitu, kayaknya aman. Karena ya gimana ya Mbak, sekarang kita lewat aja, kadang sudah cuek. Betul, kadang udah nggak tahu kok ada yang lewat di depannya. Iya, gitu. Jadi kalau dia udah punya karakter sopan, kemudian dia diajak ngobrol, dia menatap lawan bicara, kemudian dia fokus, udah itu nanti mengalir dan karakter itu ke bawah ketika dia bekerja, aman tuh anak gitu. Jadi kesopanan itu adalah nilai kunci awal untuk kehidupan di masa Menurut depan. saya, iya. Tapi kan banyak nilai karakter yang lain selain sopan. Tapi itu saya juga setuju sih. Tantangan terbesar nih buat guru dan Bu Ika adalah menanamkan karakter pada siswa di zaman digital kayak gini. Tentunya metode ya Mbak. Iya, metode kita untuk menanamkan karakter itu yang seperti apa kan kita harus selalu belajar dan berbenah. Yang penting kita jangan menghakimi, tapi kita mendampingi. Wah, Itu keren aja. ya. Kita tidak boleh menghakimi, tapi harus mendampingi. Iya. Lalu cara guru untuk bisa tetap dekat dengan siswanya itu gimana sih? Ya kalau saya sih sering itu tadi menanyakan kabar aja. Iya, jadi kayak tes keadaan dulu nih gimana gitu. Kalau mungkin MC kayak tes ombak dulu ya. Iya betul. Ini anak laut enggak gitu. Iya, gitu. Dan ini sih kalau saya membangun kedekatan juga dengan anak, ketika jam pertama kan saya ada 2 jam 3 jam pelajaran, 1 jamnya 45 menit Mbak. 2 jam 3 jam sampai nanti di jam 10 bukan jam ke-10 tapi jam 10 pagi itu anak konsentrasinya masih bagus. Iya. Setiap saya berangkat sekolah atau berangkat ngajar, itu sarapan saya itu bukan nasi, bukan susu atau apa itu enggak, Mbak. Tapi itu? saya itu sering dengar podcast salah satu channel di YouTube Kamar Jerry itu kalau tahu. Boleh ya ini nyebutin ya. Boleh. Nah, Kamar Jerry itu kan sering bahas hal-hal unik ya. Nah, itu saya ya namanya kita beraktivitas pasti nyantel lah di Jadi sini. mood booster ya? Nah, dan di situ karakter saya yang ekstrovert ini pengen lah, ini nggak mau saya tampung sendiri, kemana ini saya buat lah karena jadi Iya. kamu tahu nggak misalnya sekarang nih fenomena Glenda. Iya. Nah, kamu tahu nggak Glenda? Nopo topu lah kayak lo sing diketik juga kok sing nari-nari itu anak-anak itu udah pripun nggak bahas pelajaran dulu saya. Jadi ya kedekatannya atau mungkin dalam kita menyonding karakter anak supaya anak itu bisa gampang menerima apa yang mau kita sampaikan, mungkin dari hal-hal remeh-remeh kayak Harus gitu bonding dulu ya. Oke. Oke Bu Ika, kita tahan dulu nih obrolan kita yang semakin panas ini. Kita akan nantikan episode yang kedua, segmen yang kedua, mohon maaf. Tapi sebelum itu, nah di era saat ini nih sedang cuaca ekstrim ya, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan, bikin kita gampang masuk angin. Betul. Nah untuk itu, untuk menjaga imunitas sudah hadir bersama kita nih, ada Madu Maidahi UMKM khas Temanggung. Oh gitu. Nah buat teman-teman yang produknya juga pengen
pajang nih di sini, bisa langsung hubungi kontak yang akan lewat di bawah ini. Nah, Sobat Kepo, kita nantikan segmen kedua setelah pesan yang berikut ini. Bye! Kembali lagi di podcast Kepoin Yuk. Masih bersama Novita dan juga Bu Ika, a.k.a. Yumurdi nih ya. Bu Ika, menyambung kekepoan kita tadi di awal, video-video Ibu itu kan udah viral nih. Ibu sebagai guru dan juga konten kreator itu kan sudah viral nih di dunia maya. Nah, gimana sih anak-anak, apakah bisa mudah menerima Ibu menjadi guru yang viral dan pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah itu diterima dengan baik oleh anak-anak? Iya, kalau dengan bahasa itu sepertinya berat ya untuk saya. Kalau di Temanggung itu banyak sekali Mbak guru yang lebih mumpuni daripada saya. Ada Pak Eko di MIPA, ada pengawas kami Bu Henita Slimah dan ada Bu Nur dari SMK Tembara, dan masih banyak lagi. Boleh saya sapa ini yang tergabung dalam MGMP Bahasa Indonesia. Ya pokoknya mereka oke banget. Hanya saja mungkin saya dimudahkan jalannya lewat jalur viral ini, sehingga mungkin efeknya banyak wali murid yang Bu Ika nanti tolong ya anak saya gini, Bu Ika tolong ya anak saya gini. Paling ya itu sih. Jadi job desk baru ya, ketitipan anak gitu ya. Sama anak udah hafal nih karakternya kalau gini. Nggak ada anak yang apa ya, maksudnya takut gitu tuh kayaknya nggak ada Mbak Nov. Kalau misalnya saya marah, hele lah hele. Anaknya udah mentalnya tuh udah terbuat baja ini kayaknya ya. Bu, lalu setelah video ramai nih, respon dari siswa, dari wali murid atau dari pihak sekolah tuh gimana sih? Alhamdulillah sangat mendukung dan mereka mensupport banget. Mulai dari sekolah ini ya, sekolah juga mendukung baik material maupun non material. Waduh, alhamdulillah. Terus dari wali murid banyak sekali yang biasa kan kita tergabung dalam grup parenting kayak gitu juga mengucapkan selamat, dan ya istilahnya nyengkuyung dengan apa yang saya ini alami sekarang. Kemudian yang dari siswa juga ya setiap jalan, Bu ketemu Raffi Ahmad, pripun hawane arang ngemis. Maksudnya tuh anak-anak ya pertanyaannya lancar kayak gitulah. Karena anak-anak bangga nih gurunya ketemu Raffi Ahmad, ada Irfan Hakim, bisa tayang di stasiun besar yang nasional gitu kan, pasti semua bangga nih ya Bu ya. Alhamdulillah. Nih Bu, lalu dengan viralnya video tersebut, apakah membantu menyebarkan pesan pendidikan karakter untuk para siswa nih? Iya, semoga saja ya, karena sejauh ini juga saya tidak mengikuti arus nih mau kemana. Apakah nanti, kecuali kalau saya dipanggil untuk ayo kita duduk bersama ini membicarakan masalah karakter anak tuh gimana, itu sejauh ini saya belum ada. Jadi saya belum bisa enggak gagap itu apa ya? Ya pokoknya belum bisa gagap ke arah situ lah gitu. Semoga saja ini berdampak baik ya, terutama untuk karakter tadi. Bisa jadi awal pemicu ya. Amin, iya. Apakah ada nih kekhawatiran bahwa media sosial itu justru membawa dampak buruk untuk para siswa? Karena pandangan yang sekarang ini kan banyak stigma negatif dengan adanya media sosial nih Bu. Bagaimana pandangan Bu Ika menghadapi realita-realita yang sudah ada? Secara umum atau video saya yang menghapus make up? Secara umum dan secara khusus. Oh gitu. Kalau secara umum semuanya ya Mbak, bukan hanya media sosial. Saya pikir semua hal itu pasti ada pro kontra, tergantung dari sisi mana kita menyikapi. Kemudian kalau dari video-video saya, ya sejauh ini yang saya terima hampir 100% itu positif gitu ya. Artinya mereka mau menerima dan mendukung. Ayo Bu, lanjutkan. Saya di pihak Ibu Bu gitu. Jadi ya
So far so good. So far so good. Tadi Temanggung, sekarang so far so good. So far so good. Menurut Bu Ika, apa peran sekolah dan orang tua dalam mengarahkan anak dalam menggunakan media sosial dengan bijak? Ya, kalau saya sendiri masih harus belajar, Mbak, karena saya juga punya anak. Betul. Yang kalau dengan HP, gadget itu wah sudah susah di stop ya nih. Ya, masih harus belajar dan terus belajar. Untuk ke arah situ mungkin kita bisa membatasi, meskipun dari terutama saya menghadapi saya sendiri, maksudnya saya tidak berbicara di mewakili siapapun, tapi saya berbicara menurut pengalaman saya sendiri dari wali murid mungkin yang aduh Bu, anakku kok anaknya ngegame mawon, kayak gitu kan masih ada. Ketika kita mau membatasi dengan kesibukan masing-masing wali murid pun kita juga dilema. Betul. Karena mungkin kalau dari saya kembali lagi ke saya ya ini ya. Nah itu kan kalau kita inputnya kan mayoritas mungkin pekebun, petani gitu, sehingga mereka juga dengan gadget tidak terlalu paham gitu. Nah jadi kalau misalnya mau setting taunya belajar padahal kayak welcome to Mobile Legends. Nah, itu kan nggak tahu kan kita. Nah, kayak gitu kembali ke anaknya. Betul. Gitu. Sama mungkin pengawasan ke orang tua. Jangan bosen-bosen untuk ojo HP wae arak tes, ojo HP wae nek HP yo sing genah, sing manfaat. Mungkin lebih ke jangan juweh jangan capek-capek untuk mengingatkan dan mengingatkan gitu. Nah, tadi kan Bu Ika udah cerita kalau pendekatan dengan anak. Nah, anak-anak ini kan saya kira sudah banyak yang dekat nih dengan Bu Ika. Ya, alhamdulillah. Dalam menghadapi anak-anak nih, ada anak yang bandel mungkin atau kurang motivasi atau yang misal diomongin malah ngelawan. Gimana sih pendekatan yang paling efektif untuk anak-anak ini? Oh, kalau saya pernah sih saya cerita kasus ini berarti. Betul, ya. Jadi pernah ada satu anak yang memang susah untuk diajak ngomong. Dia sih masalahnya ada di pacaran. Nah, gitu susah banget nih. Ya, tapi kan karena ini trial and error dan pengalaman pribadi saya tahu nih arahnya kemana nih. Jadi saya ajak ngobrol. Dia waktu itu masih kelas 11 dan terang-terangan memang saya tidak menormalisasikan pacaran ya, karena memang kan semua ada masanya. Saya ajak ngobrol aja si anaknya. Cewekmu wong ndi to? Kuwi piye to kok iso koyo ngono. Nah, ketika saya memposisikan sebagai teman, dia akan mulai terbuka. Setelah dia terbuka, ketika dia ada kendala dengan pacar, saya masuk ke situ. Orang putus, wis koyo ngono, orang putus. Nanti anaknya nopo nggih Bu? Halah putus ae. Ya udah, nanti anak itu secara nggak langsung, secara dia nggak sadar nganut. Apa sih bentuk dukungan yang seharusnya didapatkan oleh guru untuk menerapkan pendidikan karakter secara konsisten? Pelatihan. Nah, kita butuh pelatihan, Bapak Ibu. Nanti mohon didatangkan seorang pakar atau apa gitu, supaya kita itu tahu. Syukur nanti kita bisa menghipnotis anak gitu ya. Ya, siapa tahu kan kita dapat pelatihan semacam itu. Wah, seneng banget. Jadi bukan hanya mengenai kita pembelajaran seperti itu, tapi bagaimana kita menyikapi di luar pembelajaran itu, kita bisa meng-hire anak-anak ini. Lalu untuk komunikasi yang ideal antara sekolah dan juga orang tua untuk mendampingi karakter anak itu gimana? Berkelanjutan. Ya, salah satunya dengan wadah parenting yang tadi saya sebut tuh grup WA sering mengabarkan. Saya di grup parenting kelas saya kebetulan 12 TKJ 1, sekarang saya menemani anak-anak ini selama 3 tahun. Saya paling anti ketika orang tua bilang, Bu, anak kula niku kok nakal mboten, anaknya mboten nakal, karena sama saya tuh nggak kayak gitu, Mbak. Jadi saya sering melaporkan kegiatan anak meskipun mereka baru dirazia, baru dihukum, baru pelajaran sering lewat kelas tak video, tak share gitu. Karena saya menempatkan diri, ketika saya dapat kabar seperti itu dari guru aja udah seneng. Oh, anaknya mesti kan. Kalau Mbak Novita udah berkeluarga belum? Nah, udah punya anak? Sudah 2. Nah, kalau misalnya ada laporan foto lah, yang dicari pertama siapa? Anakku mana nih? Nah, kayak gitu. Jadi saya sering itu mengabar-ngabarkan gitu. Jadi ya seenggaknya ada komunikasi lah antara sekolah dan orang tua. Yuk kita satu suara nih, kita mau arahnya kemana gitu. Tapi nggak secara langsung kayak gitu. Berarti komunikasi antara guru dan wali murid itu harus terjaga ya, nggak boleh nih jalan sendiri-sendiri. Iya, guru udah aktif, wali muridnya nggak respon. Iya, tapi rata-rata sekarang wali murid tuh melek
HP ya, ya maksudnya keponya tinggi ya. Iya, jadi kayak mereka juga belajar dari yang viral-viral atau mungkin juga di media sosial udah banyak. Nggak masalah kalau orang dulu mungkin ketika mau tanya sama ibu guru, wah ono bu guru isen gitu. Sekarang tuh enggak. Kita lebih ke cerita-cerita terima rapot juga udah nangis-nangisan bareng tuh udah biasa. Biasa besti ya. Bu Ika, setelah viralnya video kemarin nih, refleksi apa yang Ibu dapatkan sebagai guru? Ya, saya sendiri sebenarnya masih sangat kurang ya. Jadi ketika ini sudah ngebum malah jadi introspeksi. Jadi introspeksi. Keren ini berarti Bu Ika ini. Ini introspeksinya itu bener nggak sih kayak gini meskipun banyak dukungan tapi semoga ini tidak berlebihan itu. Tetap harus menjaga norma-norma. Iya, banyak bendera ini Mbak yang saya bawa. Waduh, banyak sekali bendera yang di belakang. Iya, yang di belakang. Saya seorang guru, saya ibu rumah tangga, saya juga seorang bayangkari. Waduh, saya juga anggota PKK. Jadi lebih hati-hati aja sih melangkah. Harapan terbesar nih buat Bu Ika kepada anak-anak SMK 17 Parakan dan juga pelajar Indonesia pada umumnya apa? Ya, melalui video yang sudah beredar, saya Bu Ika mengajak yuk kita sesuai porsinya. Kalian cantik kok, kalian menawan tanpa polesan. Waduh, keren sekali Bu Ika. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika sudah mau mampir ke studio kita, sudah sharing-sharing informasi tentang kemarin viral. Ya. Info-info tentang pendidikan karakter untuk siswa-siswa saat ini. Terima kasih informasinya, ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa mampir lagi kalau ada info-info lain. Oke. Harus siap ya. Oke, siap Mbak Novita ya. Terima kasih Sobat Kepo, kita sudah berada di penghujung episode. Nantikan episode-episode kita selanjutnya. Tetap di podcast Kepoin yuk.